Kalau Anda fokus masuk seluruhnya, 100% Anda masuk di sana, full time, full power, menggunakan perhatian Anda ke sana, pasti itu akan berkembang. Tetapi yang sering saya katakan sama teman-teman adalah, kalau kamu belum benar-benar mampu, nggak usah kamu harus keluar dari pekerjaan. Banyak member-member yang awalnya memang dia masih bekerja. Dia seorang employee, seorang pekerja, seorang pegawai, lalu kemudian dia ikut bisnis, masuk di dalam properti ini. Setelah dia menghasilkan, lalu dia minta izin, Pak, bagaimana kalau kemudian saya keluar dari pekerjaan? Maka saya bilang jangan. Kenapa? Belum mampu. Karena properti itu hasilnya memang cukup besar, tapi tidak bisa sekarang dapat, besok dapat, besok dapat, besok dapat, secara teratur itu tidak. Tapi bagaimana biar nanti setiap hari misalkan dapat cuannya? Nah itu memang bisa saja. Tapi untuk yang teman-teman yang masih pemula, yang masih punya pekerjaan, jangan dulu Anda keluar dari pekerjaan Anda sebelum Anda benar-benar bisa menghasilkan yang cukup besar. Dan di luar sana banyak sekali. Sebenarnya ada loh. Jadi Anda jangan kepikiran nanti kalau saya masuk di properti, kemudian waktu saya habis di situ nggak bisa mengerjakan yang lain, nggak. Sekarang dunia itu cukup mudah. Artinya apa? Nggak semua pekerjaan harus kamu handle sendiri, nggak semua. Bangunnya nanti bagaimana, jualnya nanti bagaimana, nanti perizinannya bagaimana, secara legal bagaimana, Anda nanti harus gambar sendiri, harus bikin desain sendiri, itu habis. Pekerjaan hampir 80% pekerjaan di properti itu justru bukan kamu yang mengerjakan. Saya juga bukan seorang arsitek, saya juga bukan seorang desainer, saya juga bukan seorang marketing, saya juga bukan seorang sales, tapi saya bisa melakukan itu. Tapi saya juga bisa membayar itu orang-orang yang memberi kontribusi terhadap saya. Anda juga harus berbagi. Karena keterbatasan kita menjadi berkah bagi yang lain. Nggak bisa Anda kerjakan semuanya sendiri. Anda harus delegasikan. Maksudnya apa? Di sini yang harus saya berikan kepada teman-teman adalah strategi bagaimana mengontrol itu. Kamu mau fokus di properti bukan berarti semuanya kamu kerjakan sendiri, bukan. Kamu harus berbagi. Dan ini bukan cuma properti aja, karena bisnis di luar sana pun juga begitu. Pasti harus berbagi dengan orang lain, dengan sales, pasti melibatkan orang lain di luar diri kita. Jadi di situ teman-teman nggak perlu takut. Dan caranya bagaimana? Saya punya roadmap, punya jalur step by step-nya. Nanti bisa saya sharingkan sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Itu stepnya berbeda-beda. Awal langkahnya untuk ketemu dengan pemilihan itu seperti apa? Misalkan ya ini sebagai contoh, nggak bisa kamu pada saat pertama kali ketemu sama pemilihan lalu kamu nawar lalu langsung deal, nggak bisa. Belum ada customer, belum ada yang booking segala macam, Anda langsung bangun. Nggak bisa seperti itu. Walaupun ini nanti akan bertentangan dengan teman-teman marketing ya, Pak, bagaimana nanti kalau bangunannya saja belum ada, bagaimana bisa menjual properti? Itu pasti akan bertabrakan. Maka rule itu step by step-nya teman-teman nanti bisa saya sharingkan sama teman-teman. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan, apapun yang Anda mau tanyakan, entah itu tentang properti, satuan, ataupun developer, tulis komentar di bawah, nanti pasti akan saya jawab.